Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizka Hanan Salsabila, Nurjana Indah Prasetyo, Yulita Anjani, Siti Soliah, dan Aji Setio Pambudi. Kami akan membahas strategi belajar pembelajaran. Yang pertama adalah artian belajar. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu ide. Gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Ditekankan pula bahwa belajar dalam arti sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Apa itu strategi? Strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan, secara umum, strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun, strategi belajar mengajar bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Atau dengan kata lain, strategi belajar mengajar merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Batasan belajar mengajar yang bersifat umum mempunyai 4 dasar strategi, yakni yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilah sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Dan yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Jika diterapkan dalam konteks kegiatan belajar mengajar, maka strategi belajar mengajar pada dasarnya memiliki implikasi sebagai berikut. Proses mengenal karakteristik dasar anak didik yang harus dicapai melalui pembelajaran. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan kultur, metode, dan teknik mengajar. Memilih dan menetapkan prosedur dan teknik mengajar, dan yang terakhir, menetapkan norma-norma atau kriteria-kriteria keberhasilan belajar. Yang pertama ada strategi ekspositori, yaitu strategi yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi ini menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua ada metode demonstrasi, yaitu penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan dengan lisan. Yang ketiga ada metode sosiodrama, yaitu mendramatisasi tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Yang kedua ada strategi inquiry, rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan.
Dalam strategi ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, sehingga menempatkan siswa sebagai objek belajar. Proses pembelajaran berasal dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Guru akan mengajar pada sekelompok siswa rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir, sehingga jika menggunakan strategi ini akan kurang berhasil jika diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Strategi inquiry menggunakan beberapa metode yang relevan, di antaranya metode diskusi, yaitu mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem yang pemecahannya sangat terbuka. Yang kedua, ada metode pemberian tugas, yaitu cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, ada metode eksperimen, yaitu pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dan yang terakhir, ada metode interaksi, yaitu penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Strategi pembelajaran inquiry sosial. Suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajari. 2. Metode tugas dan resitasi. Metode tugas atau resitasi adalah metode penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 3. Metode latihan. Metode latihan merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. 4. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajarkan sesuatu ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki. Kontekstual teaching learning. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertama, metode demonstrasi. Metode demonstrasi, guru memperagakan materi apa yang sedang dipelajari kepada siswa menyangkutkan kegiatan sehari-hari, sehingga siswa lebih memahami. 2. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah pembelajaran guru memberikan penjelasan dengan mendramatisasikan tingkah laku yang berhubungan dengan masalah sosial di sekitar siswa untuk memberikan contoh kepada siswa, sehingga siswa lebih paham. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pertama, metode problem solving. Metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam metode problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dari mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. 2. Metode diskusi. Di sini, siswa dituntut untuk dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi dengan cara berdiskusi. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa.
Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Strategi ini menggunakan beberapa metode pelajaran yang relevan, diantaranya: 1. Metode diskusi. Di sini siswa dituntut untuk dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi dengan cara berdiskusi. 2. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tapi dapat pula dari siswa kepada guru. Yang terakhir, metode eksperimen. Metode ini dalam strategi pembelajaran merangsang siswa untuk melakukan suatu aktivitas aktif yang berdasarkan pengalaman yang ia alami. Strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang. Metode yang dapat dilakukan yaitu metode diskusi. Di sini siswa dituntut untuk dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah yang ia hadapi dengan cara berdiskusi. Lalu metode karya wisata, yaitu siswa membentuk suatu kelompok guna untuk mendapat pembelajaran dari tempat atau objek yang dikunjungi. Lalu metode eksperimen, dengan berkelompok siswa melakukan eksperimen atau percobaan tentang suatu hal guna melatih kemampuan dan pemahaman mereka. Yang terakhir, metode tugas atau resitasi. Siswa disuruh membuat suatu kelompok belajar, kemudian mereka diberi tugas guna menggali kemampuan, kekompakan, dan pemahaman siswa akan tugas yang diberikan. Tujuan dan fungsi strategi belajar dan pembelajaran. Tujuan strategi belajar mengajar antara lain: 1. Meningkatkan kualitas belajar, karena jika murid atau siswa mudah memahami setiap ilmu yang disampaikan, ia pun secara otomatis akan menjadi pintar. 2. Memudahkan siswa dalam menerima ilmu, merupakan salah satu tujuan penting dalam penerapan strategi belajar mengajar. 3. Meningkatkan kualitas guru. Dengan adanya penerapan strategi ini, tentunya membuat guru lebih berpikir lagi soal strategi yang lebih bagus untuk belajar siswanya. Fungsi strategi pendidikan dalam arti mikro adalah suatu cara atau teknik yang dapat membantu pelaksanaan pendidikan dalam mengembangkan aspek jasmani dan rohani peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan.